Ya, pemirsa, puluhan warga di Desa Durian Demang, Kabupaten Bengkulu, tengah keracunan usai menyantap mie ayam saat pengajian bulanan. Satuan Reskrim Polres Bengkulu pun akan meminta keterangan dari korban dan rumah sakit, serta memanggil tuan rumah yang melaksanakan kegiatan. Puluhan warga memenuhi ruang IGD RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendapatkan perawatan. Mereka mengalami gejala yang sama, yakni mual, pusing, muntah, hingga buang air besar. Peristiwa keracunan massal ini terjadi sejak Selasa, di mana usai warga menyantap mie ayam yang disajikan pada acara pengajian bulanan warga setempat. Beberapa jam usai acara, warga pun mulai mengalami gejala keracunan. Selain warga yang hadir, satu keluarga penyelenggara acara juga mengalami keracunan yang sama dan dilarikan ke rumah sakit. Dari 25 orang warga yang mengalami keracunan hingga Rabu siang, 11 orang masih dirawat intensif. Saat ini pelaku sudah kita amankan, kami panggil ke Polres karena memang kemarin juga yang mengadakan hajatan juga terkena imbasnya. Jadi yang mengadakan hajatan juga diduga sementara keracunan makan tersebut. Jadi mungkin belum bisa kami panggil, mungkin setelah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait puluhan warga di Desa Durian Demang yang keracunan, kita sudah terhubung dengan Dr. Duma Butar sebagai pelaksana harian Dirut RSUD Bengkulu Tengah. Halo, selamat siang, Dr. Duma. Halo, selamat siang juga, Pak. Ya. Dokter, ini hampir sepekan dalam perawatan, hingga kini total pasien yang masih dirawat ada berapa orang, dokter? Kalau data terupdate sampai hari ini, tanggal 27, pasien kita itu yang di ruangan Alamanda bersisa 7 orang dari 22. Di ruangan anak ada 4 orang. Berapa orang, Bu Dokter? Kalau di ruangan Alamanda dari 22 orang itu jadinya bersisa 7 orang yang dirawat sekarang. Dan di ruangan rawat anak itu ada 4 orang. Ini kisaran usianya berapa saja, dokter, yang masih dalam perawatan? Yang dalam perawatan itu ada kalau untuk anak-anak dari 7 tahun sampai umur 13 tahun, ada juga yang 15 tahun. Oke, dokter. Ini kira-kira apa yang membuat sebagian pasien ini cukup lama untuk pulih, dokter? Nah, kalau yang kami ketahui, kejadiannya itu kan, Pak, dari hari Minggu, kalau kita tidak salah, yasinannya. Jadi terlambat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Lalu kondisi pasien saat ini seperti apa, dokter? Kalau untuk sekarang ini sudah membaik semuanya. Karena untuk hari ini ada sekitar 7 orang yang akan pulang. Kalau sejauh ini apakah... Gimana Pak? Dari pasien yang masih dirawat hingga hari ini apakah masih menunjukkan gejala-gejala? Gejalanya semuanya sudah membaik. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa dipulangkan oleh dokter. Nah, dokter, ini selama sepekan dalam perawatan kemarin ini kalau dilihat dari gejala yang mereka alami, bisa diketahui nggak, dokter? Ini keracunannya karena bahan makanan yang membusuk atau karena ada bahan kimia lain? Kalau untuk sementara ini hasil dari laboratorium juga belum kita dapat. Mungkin dari pihak kepolisian juga lagi menyelidikinya. Nah, untuk penanganan saat ini bagi pasien-pasien yang masih dalam perawatan, seperti apa, dokter? Apa yang diberikan? Karena dari keluhan-keluhan pasien, semuanya pada lemas. Yang pertama itu tetap kita infus karena untuk menghindari dehidrasi. Dan semuanya itu sudah dilakukan dan semuanya pasien dalam keadaan perbaikan. Total sejak hari Selasa kemarin, dokter, berapa pasien yang sempat dirawat di rumah sakit, dokter? Kalau dari Senin siang sebenarnya mulainya itu ada 1-2 orang, tapi Selasa itu mulai membludak. Jadi dari total rawat jalan dengan rawat inap itu berjumlah 31 orang. Bisa nggak sih, dokter, sebagai pasien sebelum keracunan gitu bisa antisipasi nggak sih kita sebagai orang awam dalam memakan atau makan sesuatu menu makanan seperti itu, dokter? Gimana, Pak? Sebagai manusia untuk mengantisipasi keracunan terhadap makanan, kita bisa mengantisipasi nggak sih, dok? Dari aroma kah, rasa kah, seperti itu? Kalau masyarakatnya jeli, sebenarnya dari aromanya kan bisa kita cium.
Nah, tapi mungkin karena dia ramai-ramai yakinan, ya mungkin kurang respon masyarakat kita. Kalau koordinasi dengan pihak terkait, dokter, tentang sampel kandungan dari makanan tersebut sudah diketahui? Untuk sampai detik ini belum dapat diketahui, Pak. Kami juga masih menunggu informasi. Oke, baik Dokter Duma. Terima kasih banyak Dokter Duma untuk informasi. Semoga para pasien segera pulih dan cepat pulang ke rumah. Terima kasih banyak Dokter Duma. Amin. Ya, pemirsa, warga Kadu Curug, Tangerang, Banten menemukan bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Polisi pun masih menyelidiki siapa pembuang bayi tak berdosa ini. Bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Warga pun menyerahkan bayi kepada pihak puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Bayi ditemukan warga saat membakar sampah. Seorang warga yang mendengar suara tangisan bayi memanggil warga lainnya untuk sama-sama memastikan penemuan bayi. Bayi atau kucing, kita kan belum yakin. Cari-cari sampai sini nggak kelihatan, nggak kedengaran lagi. Pas itu ada plastik, ada plastik hitam, gerak-gerak. Kirain saya, wah ini kucing kali di dalamnya. Pas ditarik plastiknya dibuka, taunya itu bayi. Petugas kepolisian dari Polsek Curug masih mendalami dan meminta keterangan terkait penemuan bayi. Sementara sang bayi yang dirawat di puskesmas kondisinya mulai membaik. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sengaja ditinggal oleh orang tuanya, dua balita kakak beradik ditemukan warga di sebuah rumah kosong di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, sang kakak tengah menangisi adiknya yang sudah tidak bernyawa. Warga Desa Benakat, Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, dikagetkan dengan penemuan dua kakak beradik berusia 4 dan 2 tahun di salah satu rumah kosong. Saat ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah, sang kakak yang bernama Niken tengah menangis di samping adik laki-lakinya, Niko, yang telah terbujur kaku. Jasad Niko kemudian dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Pali. Sementara Niken kini dirawat warga setempat. Diduga, Niken dan Niko sengaja ditinggal oleh orang tua mereka di rumah kosong yang tengah direnovasi tersebut. Ditemukan mayat anak-anak balita lebih kurang umur 2 tahun. Karena untuk modus sekarang masih kita dalam penyelidikan kan, karena dari alur cerita dari ayahnya korban umur lebih kurang 4 tahun, mereka ini ditinggal orang tuanya. Saat ini apa nih? Tindak lanjut kita sekarang apa nih? Untuk tindak lanjut kita akan melakukan penyelidikan, mencari orang. Saat ini, keberadaan orang tua Niken dan Niko belum diketahui keberadaannya. Namun petugas mengaku telah mengantongi identitas mereka. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, selama pandemi COVID-19, perempuan berstatus single parent di Jawa Timur meningkat tajam hingga lebih dari 2,7 juta jiwa. Selain dipicu angka perceraian yang tinggi, dalam satu semester terakhir ini banyak suami yang meninggal dunia akibat COVID-19. Angka perceraian di Jawa Timur cukup tinggi selama pandemi COVID-19. Selain perceraian, perempuan yang ditinggal meninggal suami karena COVID-19 juga ikut meningkat di semester tahun ini. Jumlah perempuan single parent di Jawa Timur mencapai 2,79 juta jiwa yang tersebar di berbagai daerah. 2,79 juta jiwa ini merupakan 20% dari jumlah total keluarga di Jawa Timur sebanyak 13,80 juta keluarga. Peningkatan jumlah orang tua tunggal terbanyak berada di kota Surabaya, disusul Banyuwangi, Jember, lalu kota Malang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selama pandemi COVID-19, perempuan berstatus single parent atau orang tua tunggal di Jawa Timur pun meningkat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Bapak Andrianto. Halo, selamat siang Pak Andrianto.
Selamat siang, Mas Pram. Pak Andrianto, ingin mengklarifikasi, apakah benar di sana, di Jawa Timur saat ini banyak single parent sekarang? Ya, memang penduduk Jawa Timur cukup besar, adalah hampir 41 juta, tepatnya adalah 40.994.515 jiwa. Dan jumlah keluarganya cukup besar juga, di atas 13 juta, yaitu 13,82 juta. Dan di antara itu ada 2,79 juta keluarga yang perempuan sebagai kepala keluarga atau yang biasa disebut dengan single parents atau janda itu. Nah, ini penyebab para perempuan atau para ibu ini menjadi single parent, apakah masih terkait dengan pandemi COVID-19, Bapak? Oh ya, ini yang harus kita klarifikasi, harus kita luruskan gitu ya, bahwa jumlah penduduk Jawa Timur kan besar, kemudian jumlah keluarganya cukup besar, dan peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 itu ada penambahan 8.000 keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarganya. Dan Mas Pram, bahwa pertambahan 8.000 keluarga itu disebabkan karena adanya cerai hidup maupun cerai mati. Bahkan penambahan selama satu semester, yaitu Januari sampai Juni 2021, cerai hidup saja tercatat ada 27.000 lebih, kemudian cerai mati ada 36.509. Jadi kontribusi kematian akibat COVID mungkin relatif sedikit. Perlu kami laporkan bahwa di Jawa Timur kemarin yang mendadak yatim piatu dan yatim piatu ada sejumlah secara manual ya, yang masuk ke 30 kabupaten kota dengan jumlah 5.563. Dari 5.563 itu 55%-nya adalah anak yatim yang meninggal suaminya atau mendadak muncul single parents atau janda tersebut. Artinya bahwa memang ada penambahan sekitar 3.059 dari yang terpapar yang orang tuanya meninggal karena COVID. Artinya bahwa memang ini ada kontribusi dari COVID-19, tetapi tidak semuanya karena faktor cerai hidup sama cerai mati pun juga ada. Oke Bapak, ini kan jadi banyak anak-anak yang ditinggal orang tuanya atau pihak ayah seperti itu Pak ya. Lalu ada pengawasan nggak Pak? Atau ada kerjasama dengan pemerintah terkait anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya? Seperti apa Pak? Iya Mas Pram, jadi alhamdulillah Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati Wali Kota untuk segera menangani anak-anak ini. Ya, salah satunya adalah mendata dengan real, dengan benar, dengan akurat, agar intervensinya juga menjadi tepat, kemudian memberikan bantuan spesifik anak, terutama adalah bantuan dasar sama hak sipilnya, kemudian kita lakukan pendampingan psikososial. Kemudian memastikan juga bagaimana pendidikan, pengasuhan, kemudian kesehatan anak juga menjadi terpenuhi gitu ya. Memang seluruh stakeholder, seluruh elemen itu harus bekerja sama untuk mengatasi persoalan ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andrianto atas informasinya Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, Senin depan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembelajaran tatap muka. Lalu bagaimanakah persiapannya? Nantikan laporan langsungnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.